Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 287 menyiram air kotor. Kak Liam ketawa mengejek beberapa kali, mengatakan satu kata sudah tahu, kemudian menutup telepon. Kak Liam adalah khusus melakukan bisnis ini, orang yang banyak aturan semuanya tahu, harganya juga lebih masuk akal. Hanya saja Kak Liam juga adalah pertama kali bertemu orang sendiri mencelakakan bangsanya sendiri, pokoknya ada orang yang memberi uang, dia juga tidak peduli. Keesokan paginya, Melissa Zhu mengambil seikat kunci, datang ke jalan Red Flag Street, gedung pencakar langit 33 lantai di real estate keluarga He. Begitu turun dari mobil, langsung mencium sebuah bau busuk, membuat orang sangat menjijikkan. Melissa Zhu langsung batuk. Melihat lebih dekat, Melissa Zhu dalam sekejap sangat marah. Saat ini di luar pintu gedung baru ini, disiram orang, semuanya adalah air kotor, layar kaca yang bersih menggantung daun sayur, daging busuk dan beberapa benda yang sangat menjijikkan. Sebenarnya siapa ini? Bangunan baru masih belum menunggu masuk mengecek, ternyata dibuat orang menjadi seperti ini. Melissa Zhu baru berjalan beberapa langkah ke depan, seorang pria menggigit sebatang rokok di mulutnya berjalan kemari. Nona ini, maaf, sekarang gedung ini dalam perlindungan, kamu tidak boleh masuk. Pria di depannya bertubuh kurus dan pendek ini, tingginya hampir sama dengan Melissa Zhu, kelihatannya sangat lemah, tetapi memberi orang semacam rasa ganas. Aku tidak boleh masuk. Gedung ini adalah milik aku, kenapa aku tidak boleh masuk? Kak Liam ketawa mengejek. Aku sudah bilang, gedung ini sedang dalam perlindungan, jika ingin masuk juga bisa, kamu bisa membayar sedikit uang jaminan. Melissa Zhu mengerutkan kening, adalah biaya perlindungan. Kak Liam ketawa-ketawa. Sepertinya kamu masih memahami kebenaran, gedung ini bisa beroperasi secara normal, kelak karyawan kamu juga dapat masuk, tetapi setiap orang harus membayar uang jaminan seperti ini sudah bisa. Melissa Zhu mengeluarkan handphonenya, menelepon beberapa nomor, tidak disangka hari pertama beroperasi, ternyata langsung ada seseorang yang berani datang membuat onar. Di rumah, Lydia Wang menerima telepon, langsung marah. Ternyata ada orang yang berani datang ke situs keluarga Zhu kita untuk memungut biaya perlindungan. Benar-benar mencari kematian. Lydia Wang bangun, melihat Thomas Kin juga sedang mengenakan pakaian, mengerutkan kening. Untuk apa kamu pergi? Thomas Kin berkata, perusahaan Melissa terjadi sedikit masalah, aku pergi melihatnya. Lydia Wang mendengus dingin, apa gunanya kamu pergi ke sana, hanya menambah kekacauan. Sudahlah, kamu mengantar aku saja. Lydia Wang melempar sebuah kunci mobil ke Thomas Kin, langsung berjalan keluar. Thomas Kin juga tidak mengatakan apa-apa, mengambil kunci mobil masuk ke mobil. Di perjalanan, Lydia Wang berkata dengan wajah dingin. Ketika sampai di tempat, kamu jangan bicara sembarangan, aku yang bernegosiasi dengan mereka, apa kamu sudah mendengar? Thomas Kin juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Lydia Wang ini agak terlalu merasa diri sendiri paling benar. Gangster kota Donghai ini, Thomas Kin kenal beberapa. Meskipun Lydia Wang adalah nyonya kaya, tetapi level seperti dia, gangster masyarakat itu sama sekali tidak akan memberikan wajah kepada dia. Jadi diperkirakan tetap harus Thomas Kin yang menghadapinya sendiri baru bisa menyelesaikan. Mengendarai mobil sampai tempat kejadian, Lydia Wang keluar dari mobil langsung melihat tirai gedung itu disiram air kotor oleh orang, langsung sangat marah. Siapa yang melakukannya? Kak Liam tersenyum tipis, oh. Gadis dari mana? Cukup kasar, aku yang melakukannya, kenapa?
Lydia Wang sekali melihat. Kak Liam ini tingginya kurang dari 170 meter, kurus dan kecil, sekilas lihat bukan tunggul yang keras kepala, langsung marah lalu maju memberi sebuah tamparan. Bentak. Kamu ini tidak punya mata, juga tidak melihat wilayah siapa ini. Juga berani membuat onar di sini. Kak Liam tercengang, dia tercengang dengan sebuah tamparan ini. Benar-benar tidak kepikiran, seorang wanita, ternyata berani bergerak tangan dengan dia. Wajah Kak Liam berangsur-angsur menjadi buas, sudut mulutnya bergerak-gerak dengan ganas. Wanita tua, baik, aku hari ini akan membuat kamu menambah pengalaman. Selesai berbicara, Kak Liam mengeluarkan intercom, berteriak langsung. Sialan semuanya turun dari mobil. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 288 tidak perlu mengurus. Di bawah sebuah perintah, 2 minibus yang tidak jauh dari sana, sekitar lebih dari 10 pemuda turun, satu demi satu tinggi dan perkasa, badannya sangat kuat, kelihatan sangat energik. Semua orang membawa tongkat besi di tangannya, ekspresinya sangat ganas. Kak Liam. Kak Liam. Memukul siapa? Kak Liam. Setelah lebih dari 10 orang ini muncul di tempat kejadian, Lydia Wang tiba-tiba panik, bergegas mundur beberapa langkah, pada dasarnya berpikir bahwa Kak Liam sendiri begitu kecil dan kurus, akhirnya tidak kepikiran ternyata muncul begitu banyak orang. Kalian adalah siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Kami adalah orang dari keluarga Zhu. Kak Liam memegang wajah yang ditampar oleh Lydia Wang, di mulutnya muncul senyum menyeringai. Keluarga Zhu termasuk apa? Aku Kak Liam keluar masyarakat selama bertahun-tahun, masih belum pernah ditampar wajah oleh wanita, kamu sangat bagus, ibu dan putri bukan? Aku Kak Liam sudah sangat lama tidak memakan daging, kebetulan bersenang-senang dengan kalian berdua, sini, tangkap mereka untuk aku. Wajah Lydia Wang dan Melissa Zhu tiba-tiba berubah pucat, begitu banyak gangster, mereka berdua wanita lemah tentu saja bukan lawan mereka. Lydia Wang buru-buru menunjuk ke Thomas Kin yang di sebelahnya dan berkata, adalah dia. Dia yang menyuruh aku melakukan seperti ini. Jika kalian ingin menghadapi, maka menghadapi dia. Ketika Lydia Wang menunjuk begitu, semua orang baru melihat Thomas Kin berdiri di sampingnya. Kak Liam mengerutkan kening, mendengus dingin. Bocah kecil, ingin campur tangan mengurus urusan orang lain. Thomas Kin berkata dengan ringan, ini bukan campur tangan mengurus urusan orang lain. Sekelompok gangster di belakang Kak Liam, secara bertahap mendekati Thomas Kin. Lydia Wang melihat ada peluang tersebut. Buru-buru menarik Melissa Zhu untuk berlari beberapa langkah langsung masuk ke dalam mobil, kemudian Lydia Wang menginjak pedal gas, putar balik langsung berlari. Melissa Zhu baru sadar kembali, buru-buru berkata, Ibu, apa yang kamu lakukan? Kak Thomas masih ada di sana. Lydia Wang berkata, Thomas Kin adalah seorang laki-laki, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa pada dia, apa yang kamu takutkan? Kita lari dulu. Melissa Zhu gelisah, mereka akan memukuli orang, bagaimana jika Kak Thomas dipukul? Dipukuli maka pukul saja, siapa yang menyuruh dia ikut kemari? Lagi pula, memang kenapa jika mewakili kamu dipukuli, itu adalah kehormatan dia. Ibu kenapa kamu seperti ini? Kamu berhenti mobil, membiarkan aku turun, aku mau pergi membantu. Mengatakan itu Melissa Zhu langsung membuka pintu mobil. Lydia Wang tidak berani tidak menghentikan mobil, wajahnya penuh dengan tidak bisa berkata-kata. Kamu ini. Ibu bukannya untuk kebaikan kamu, apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu kembali? Thomas Kin dipukuli maka dipukuli saja. Jika tidak kita membantu dia membayar biaya pengobatan, selain itu, dia juga mendapatkan banyak keuntungan dari rumah kita, memang bisa kenapa jika membantu dipukuli. Melissa Zhu benar-benar tidak bisa berkata-kata,
mentalitas ibu seperti ini benar-benar tidak bisa diterima orang. Melissa Zhu turun dari mobil, dia juga tahu bahwa diri sendiri tidak ada gunanya kembali sekarang, jadi buru-buru mencari cara, mengeluarkan handphonenya, menelepon Weston Meng. Di antara semua orang yang dia kenal, yang paling hebat adalah termasuk CEO Meng. Meskipun sudah ada beberapa kontak bisnis sebelumnya, tetapi pada dasarnya bukan Weston Meng yang tampil secara langsung, jadi juga tidak termasuk ada persahabatan apa. Ketika masalah sudah sampai detik ini, Melissa Zhu juga hanya bisa gigit jari menelepon kepada Weston Meng. Setelah panggilannya masuk, langsung terhubung dalam beberapa detik. Halo, apakah CEO Meng? Aku adalah Melissa Zhu. Ternyata adalah Nona Zhu, apakah ada masalah? Melissa Zhu berkata dengan sedikit cemas, CEO Meng, teman aku Thomas Kin dikelilingi oleh beberapa gangster di Red Flag Street, bisakah Anda membantu aku memanggil beberapa orang kemari? Weston Meng terpana beberapa detik, Tuan Kin dikelilingi oleh gangster. Haha, jika begitu tidak perlu mengurus. Bersambung.